Hai, kita berjumpa lagi di channel YouTube Erlangga Lazuardi. Kali ini kita akan belajar mengenal 3 pihak yang terlibat dalam pelatihan bakat. Siapa saja 3 pihak itu dan apa peranannya masing-masing? Yuk kita simak. 3 pihak yang terlibat dalam pelatihan bakat. Yang pertama adalah peserta didik. Peserta didik ini bisa berupa anak, siswa, atau anak kita, dan juga bisa berupa mente. Mente itu adalah orang yang dimentori, biasanya adalah karyawan suatu perusahaan. Pihak kedua adalah fasilitator. Fasilitator ini tidak wajib ada karena fasilitator ini bisa berupa kita sendiri yang sekaligus adalah peserta didik. Fasilitator ini bisa berupa kedua orang tua anak atau kedua orang tua kita, atau bisa juga berupa organisasi atau perusahaan tempat di mana kita bekerja. Pihak yang ketiga atau yang terakhir adalah pelatih. Pelatih terdapat 2 tipe, yaitu mentor dan coach. Mentor dan coach memiliki tugas yang berbeda. Jadi, masing-masing pihak berinteraksi satu sama lain. Jika di fasilitator ini dihilangkan, maka hanya terdapat 2 pihak, yaitu peserta dan pelatih. Manfaat. Manfaat dari kita mengetahui 3 pihak yang terlibat adalah dengan mengetahui peranan masing-masing pihak, maka dapat dilakukan pembagian tugas antar pihak, dan tiap pihak harus bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing, sehingga tujuan pelatihan akan tercapai dengan sangat bagus. Peran peserta didik. Peserta didik atau pihak yang menjalani pelatihan harus menghadirkan komitmen dan kesungguhan dalam menjalani pelatihan. Harapannya dengan hadirnya komitmen dan kesungguhan itu, maka pelatihan bisa berjalan dengan baik dan bisa selesai hingga tuntas. Peran fasilitator. Fasilitator adalah pihak yang memberikan fasilitas, bisa berupa kedua orang tua atau perusahaan tempat di mana karyawan bekerja. Memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan fasilitas yang memadai, fasilitas pelatihan bakat yang mencukupi. Yang kedua adalah memotivasi peserta didik untuk terus berkomitmen dan bersungguh-sungguh dalam menjalani pelatihan bakat. Yang ketiga adalah memastikan peserta didik dapat tumbuh kembang secara normal, memiliki waktu bermain atau bersosialisasi sehingga tidak kehilangan masa mudanya. Ini untuk anak atau pelajar. Atau memiliki work-life balance. Ini untuk karyawan. Yang keempat adalah menjaga standar gaya hidup peserta didik. Jadi, pelatih tidak bisa terus mengontrol atau memonitor kehidupan peserta didik selama 24 jam. Sehingga sisanya itu adalah tugas dari fasilitator. Fasilitator harus memonitor gaya hidup peserta didik selama peserta didik tidak sedang menjalani pelatihan bersama pelatihnya. Peran pelatih. Pelatih ini bisa berupa mentor atau coach. Pelatih memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, menjalin hubungan dengan peserta didik berdasarkan tipe personality genetik dirinya dengan peserta didik. Jadi pelatih harus bisa menyesuaikan hubungan
dengan peserta didik dengan melihat personality genetik. Yang kedua yaitu merancang program pelatihan yang disesuaikan dengan personality genetik dari peserta didik, sehingga peserta didik bisa nyaman, bisa antusias dalam menjalani pelatihan karena program pelatihannya sesuai dengan kepribadiannya. Yang ketiga adalah melatih secara telaten dan tidak malah menuntut agar peserta didik tidak tertekan atau stres. Jadi, pelatih tidak hanya bisa menuntut peserta didik untuk bisa, namun justru memberikan perhatian secara telaten kepada peserta didik. Yang keempat adalah memastikan pelatihan selesai tuntas dalam waktu minimal 10.000 jam pelatihan jika diperlukan. Jadi terdapat teori bahwa seseorang dapat dikatakan ahli jika dia sudah melakukan suatu pekerjaan yang sama selama lebih dari 10.000 jam. Untuk itu, kalau diperlukan, maka program pelatihan bisa didesain selama lebih dari 10.000 jam atau minimal 10.000 jam pelatihan, sehingga seseorang benar-benar ahli, benar-benar menguasai pekerjaan tersebut. Persyaratan pelatih. Ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelatih sebelum melatih peserta didik. Yang pertama adalah pelatih harus memiliki tipe personality genetik yang sesuai dengan peserta didik berdasarkan teori sirkulasi Stephen. Terkait cara memilih tipe PG pelatih akan dibahas di video selanjutnya. Yang kedua, memahami kepribadian peserta didik berdasarkan tipe personality genetiknya. Jadi, pelatih harus memahami personality genetik peserta didik, sehingga tercipta hubungan atau komunikasi antara pelatih dengan peserta didik bisa menjadi lebih lancar. Yang terakhir, pelatih harus memiliki kualifikasi teknis yang sesuai. Jadi, kalau pelatihannya di bidang komputer atau IT misalnya, maka pelatihnya tentu harus memiliki kualifikasi juga di bidang IT atau komputer. Baik, itu saja yang bisa kita bahas kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini, Erlangga Lazuardi. Kalau kalian butuh informasi seputar tes Stephen, silahkan hubungi saya melalui WhatsApp di nomor ini. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.